Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat pagi keluarga SIP, kembali hadir di ruang dengar Anda ya, dalam edisi spesial program Jendela Usaha ya. Seperti biasa kembali kita hadir di Kamis ini di tanggal 24 April 2025. Dan tentu ya setelah sekian minggu ya kita break ya dalam suasana Ramadan dan juga Lebaran, alhamdulillah ini edisi perdana keluarga SIP di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan senantiasa memberikan keberkahan dan juga inspirasi bagi Anda. Dan seperti biasa keluarga SIP di Jendela Usaha kita selalu menghadirkan para narasumber, para pelaku pegiat usaha UMKM yang sudah memiliki pengalaman tentunya dengan berbagai latar belakang ya, latar belakang usaha dan juga pengalaman yang begitu banyak. Dan tentu kita ingin ngambil pengalaman dari beliau-beliau ini dan juga sekalian berkenalan dengan produk-produk yang ada di sekitar kita. Dan tentunya dengan semangat kita berbagi dan juga saling berinspirasi, dan mudah-mudahan siapa tahu nih ada yang kecantol gitu ya dengan salah satu produk yang kita hadirkan di Jendela Usaha ini. Dan bagi Anda yang juga ingin bersama kita dalam program ini, bisa nanti dihubungi kita di 082174597178 ya. Dan ini bisa kita disampaikan WhatsApp melalui sana, dan kita juga nanti follow up. Dan bagi Anda yang nanti sudah punya waktu dan juga ada peluang, nanti kita akan hadirkan bersama kita di Jendela Usaha Keluarga SIP. Dan kembali kita menyapa keluarga SIP yang ada di pasaraya ataupun yang di pasar dimanapun berada, dan juga yang sedang berkendaraan, yang juga sudah mulai aktivitas tentunya. Mudah-mudahan program kita di SIP FM selalu memberikan inspirasi keluarga SIP. Dan sebelum kita lanjut pada pembicaraan kita, obrolan kita pada pagi ini, kita ingin kenal dulu dengan narasumber kita pagi ini. Luar biasa, kita hadir bersama kita di studio Ibu Tri Marningsih. Assalamualaikum Ibu. Dan bisa didekatkan Ibu sedikit nyamiknya biar kedengaran. Dan beliau ini merupakan owner dari usaha rempeyek kasang Bunda 3D. Mungkin bisa kenalan lebih lanjut, mungkin apa sih latar belakang di balik usaha ini dan juga kenapa namanya ini. Baik, terima kasih Pak Harun. Sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Pak Harun. Saya Tri Marningsih, ibu dengan 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Jadi sebenarnya background saya sih nggak langsung terjun ke usaha ini ya. Background saya sebenarnya saya pengajar freelance, freelance bahasa Inggris gitu. Udah lama dulu mengajar bimbel, sekarang fokus masih ke privat. Jadi kenapa saya terjun ke sini? Karena kalau dulu tuh anak-anak kan masih kecil ya, jadi masih fokus sama anak-anak aja. Sekarang mereka udah ada SMA, SMP, SD, udah ada mandirinya gitu ya. Jadi masih ada waktu lagi yang bisa dimanfaatkan gitu untuk menghasilkan gitu ya, menghasilkan pundi-pundi walaupun sedikit gitu, selain mengajar privat gitu. Jadi kenapa rempeyek kacang? Saya mikirnya membuat sesuatu yang nggak harus setiap hari gitu. Ini kan bisa, misalnya kita bikin hari ini bisa tahan berapa lama gitu ya, seminggu, 2 minggu, bahkan 1 bulan gitu ya. Dan sesuatu yang saya bisa gitu ya. Nah kebetulan karena orang tua Jawa gitu, ada Jawa-Jawanya papa gitu kan. Jadi rempeyek ini kan sesuatu yang nggak asing lagi ya. Dari dulu udah sering dibuat gitu ya sama orang tua, sama mama gitu kan. Jadi berusaha melestarikan resep keluarga aja. Ya, jadi dari keluarga ya Bu ya. Ya, jadi ciri khasnya kalau di sini saya tuh tidak pakai micin gitu. Nah, jadi benar-benar rempah-rempah alami gitu. Iya, itu. Dan tentunya ini ya lebih sehat ya, lebih. Insya Allah lebih kita sehat. Ya, berbantu menjaga kualitas juga ya Bu ya. Iya. Ini sudah berapa lama tadi Bu mulai usaha? Sebenarnya kalau ini baru sih. Kalau yang maksudnya yang benar-benar pakai kemasan yang apa, biasa kan untuk produksi di rumah aja. Ini baru awal Januari. Januari. Iya, awal Januari baru berani gitu. Berani. Dan untuk tentunya kalau kita lihat kemasannya sudah lengkap ya, sudah ada izinnya. Iya. Sudah
Kebetulan waktu itu ada suami kenal sama teman gitu ya, sama Bu Dian gitu kan. Sebenarnya ini kalau mengurus PRT sama NB-nya bisa yang lewat satu pintu yang di PA itu Pak. Ya kan udah ada lembaga sama pemerintah yang memudahkan kita untuk mengurus ini gitu. Jadi lebih cepatnya ke sana gitu mengurusnya gitu. Udah ada NIB-nya, udah ada PRT-nya. Jadi kalau kita ikut event-event gitu ya, dan bagi customer juga ini kan udah diuji jadi aman juga gitu. Ya, mungkin tinggal selangkah lagi Bu ya, mungkin halalnya gitu. Yang bisa diusahakan ya mungkin ya. Karena mungkin ada juga lembaga-lembaga yang menyediakan untuk bisa membantu proses itu. Iya, benar banget. Jadi emang harus diurus halalnya agar bisa masuk ke ini juga minimarket gitu kan. Ya. Kalau untuk sekarang kan ini merupakan sebuah kemestian dan itu rasanya sepertinya nggak terlalu beribet juga, apalagi dengan sekarang kan sudah banyak dimudahkan ya. Iya. Insya Allah nanti akan segera diurus nih. Ya baik, ya. Dan mudah segera dimudahkan ya Bu ya. Dan tentunya kita sudah banyak tadi diungkap sedikit terkait berbagai pengalaman juga, mungkin bagaimana memulai usaha ini, dan tentu kita akan ingin tahu lebih lanjut nih seperti apa perjalanan dari Ibu Trimarningsi ini, bagaimana memulai menjalankan usaha ini. Tentu ada suka duka juga, ada hal-hal yang menarik atau ada hal yang mungkin berkesan dan juga menjadi titik kemudian akhirnya bisa bangkit lagi. Dan tentu kita akan ulas lagi setelah pesan berikut ini. Tetap di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga. Keluarga SIP mengawali atau menjalani sebuah usaha tentu tidak merupakan sebuah proses yang instan ya, tapi butuh proses yang lama. Usaha mungkin dari dirintisnya sejak kapan, dan tentu ada perjalanan, ada suka duka juga tentunya yang dijalani oleh sebuah atau seorang pelaku UMKM. Nah, tentu kita ingin tahu nih seperti apa suka duka atau mungkin perjalanan dari narasumber kita memulai usaha rempeyek kacang ini. Ya, seperti duka-dukanya mungkin atau pengalaman yang berharga, yang berkesan ya ketika memulai usaha ini gitu. Oke. Ya, karena ini usaha home industry ya Pak Arun ya. Jadi kita pun mulainya dari friend to friend ya, atau door to door. Jadi dari tetangga juga kita promosi gitu kan. Jadi kalau ada misalnya pernah juga tuh bikinnya keasinan gitu ya. Atau kurang nih daun jeruknya kurang gitu. Jadi apapun yang disampaikan mereka, penolakan langsung nggak ada ya, penolakan produk nggak ada, cuman masukan-masukan. Ada masukan. Iya, jadi itu perbaikan. Nah, jadi semakin sering kita memasarkan, sebenarnya kalau sama orang-orang terdekat itu kan mereka lebih lepas ya menyampaikan kritikannya atau masukannya ke kita. Itu bagusnya gitu ya. Kemudian ini juga dibantu oleh suami ya pemasarannya gitu. Kebetulan suami kan online driver, jadi ke penumpangnya gitu kan, kadang ada dadakan pesan sekilo dadakan gitu kan. Itu sih funnya gitu kalau bikin ini, cuman itu keterbatasan saya tadi karena ini sampingan gitu ya. Jadi kadang membuat itu nggak bisa harus mesti sekian sehari gitu, sekian. Jadi masih semampunya aja dulu gitu. Cuman alhamdulillah dari waktu ke waktu tentunya karena udah puluhan kali ya bikin rempeyeknya gitu ya. Jadi cara trik-trik cara memasaknya seperti apa supaya cepat gitu. Kalau waktu baru-baru itu bikin setengah kilo itu aja bisa 3 jam gitu, 4 jam baru kelar sampai ke kemasannya gitu ya. Sekarang 1 kilo itu mungkin bisa 2 jam udah selesai 1 kilo gitu kan gitu. Jadi semakin lama atau semakin sering kita bikinnya nanti akan ketahuan tuh ini bagusnya kalau pengolahan bahannya gimana gitu kan, cara bikinnya supaya renyah gimana gitu. Banyak nanya-nanya juga ke orang-orang gitu. Ya, mungkin karena produk rempeyek ini mungkin ada juga yang lain yang bikin ya Bu ya. Nah, tentu mungkin dari pengalaman, dari perjalanan tentu akhirnya seorang pengusaha atau mungkin Ibu sendiri juga akan menemukan keunikan, kekhasan dari rempeyek yang dibikin. Kira-kira apa nih keunikan ya atau ciri khasnya dari rempeyek yang Ibu produksi gitu? Iya,
Kalau seperti saya bilang tadi dari awal sih, yang keunikan yang pertama itu karena dia resep keluarga gitu ya Pak ya. Ini resep keluarga, jadi racikan rempah-rempahnya itu tentu yang benar-benar dari turun-temurun gitu ya. Kemudian yang kedua, dia nggak pakai micin. Nah, saya bertahan dengan sampai saat ini, saya bertahan tidak memakai micin karena saya udah, kan kita sering juga beli rempeyek gitu ya, kan kerasa beda banget gitu. Ya. Beda sekali rempeyek yang pakai micin dengan yang tidak pakai micin tuh ya, keaslian rempeyeknya itu nggak kerasa lagi gitu ya. Emang beda banget gitu. Ya, jadi itu yang saya usahakan untuk supaya bertahan tetap seperti itu gitu. Nah, orang kan ada punya alasan kenapa harus pakai ini. Kira-kira bagi Bu sendiri apa upaya atau trik untuk memperhatikan rasanya gitu ya? Kan karena ada alasannya untuk menguat rasanya, untuk biar lebih ini. Nah, kira-kira Ibu punya resep sendiri atau mungkin kalau untuk mempertahankan rasa mungkin takarannya. Takaran kan rempah-rempahnya kayak misalnya dari bawang putih, kencur gitu ya. Kunyit sedikit, misalnya kemiri, dia pakai santan nih, pakai telur. Nah, jadi kalau bisa takarannya itu jangan dirubah-rubah gitu. Jadi insya Allah itu rasanya akan tetap seperti itu gitu. Tuh cara memasaknya juga apinya itu harus tetap gitu dari awal sampai terakhir masak itu jangan dibesarkan gitu, jangan dikecilkan. Jadi seperti apa kita masak dari awal seperti itu juga gitu. Usahakan gitu. Jadi warnanya gitu kan, rasanya itu kan kalau terlalu masak juga nanti kan rasanya juga gimana gitu. Nah, jadi itu juga diusahakan masaknya itu harus fokus juga gitu ya. Ya tapi memang ya biasanya kalau yang kuliner ini ya makanan memang bisa beda tangan kan beda, meskipun takannya sama karena beda tangan beda ya. Beda ya betul. Jadi memang masing-masing ya punya ciri kekhasan, mungkin nanti banget. Ya ada kekhasan masing-masing. Benar banget. Dan tentunya ya bagi kalau bagi Anda yang ingin tahu betul rasanya silahkan bisa cari langsung ya. Rempeyek Bunda 3D ya. 3D ya. Nah, bisa didapatkan di mana aja itu? Rempeyek Bunda 3D ini bisa didapatkan, ini alamatnya di Jalan Ampang nomor 37A. Ini juga ada nomor yang bisa dihubungi 0822 87 15 1912 gitu. Itu bisa lewat WhatsApp juga bisa dihubungi gitu ya. Kalau berminat silahkan. Itu di minimarket atau sudah masuk? Belum. Saya belum masuk ke minimarket karena keterbatasan waktu tadi. Jadi biasanya sih masih minimal itu diusahakan satu hari itu 1 kilo sih diusahakan gitu, 1 kilo. Berarti tiap hari bikinnya Bu? Diusahakan kalau emang nggak ada aktivitas yang terlalu banyak menguras waktu di luar, saya usahakan bikinnya 1 kilo atau setengah kilo satu hari gitu. Ya karena tadi basicnya freelance ya. Iya. Jadi ini emang kan ini juga bikinnya nggak bisa yang lamanya itu motong kacangnya Pak. Nah kalau menggorengnya sebentar. Motong kacangnya lama, racikannya juga sebentar sebenarnya, cuman motong kacangnya nggak lama. Harus potong karena sebutir sebiji-biji ya. Lumayan. Ya kalau nggak tuh kurang bagus masaknya ke dalamnya gitu, kalau nggak dipotong kacangnya gitu. Nah baik Ibu, kita lanjut mungkin terkait varian ya. Varian itu yang Ibu produksi itu apa satu varian saja atau ada varian lain mungkin dari yang untuk rempeyeknya ya. Karena ini resepnya rempeyek khas Jawa gitu ya Pak ya. Sebenarnya tidak hanya rempeyek kacang sih, cuman untuk saat ini saya baru beraninya di varian kacang. Kan ada juga orang yang pakai kacang hijau juga ada gitu ya. Pakai teri juga ada gitu ya. Cuman saya baru beraninya di sini aja dulu karena masih baru juga nih. Iya baru. Iya masih baru. Ya mudah-mudahan ya semakin ya berkembang dan terus ya, karena ini kalau dari yang Ibu sampaikan tadi mungkin ini bukan baru Januari ya Bu ya. Iya baru. Ya, tapi walaupun baru Januari tapi rintisannya udah lama ya. Apalagi ini warisan dari keluarga tentu sudah lama. Resepnya udah dan lama. Mungkin bagi yang sudah kenal rasanya ya tentu tidak akan asing. Nah mungkin bagi yang belum nih bisa dicoba atau juga bisa untuk mengetahui bisa melalui media sosial juga Bu ya. Iya saya sih seringnya baru saat ini status di WhatsApp aja sih. Biasanya teman-temannya taunya dari sana aja dulu. Itu mungkin nanti bisa di Facebook atau di Instagram gitu ya. Jadi pemasarannya lebih ke teman-teman yang dekat aja. Iya ini baru karena ini masih baru ya, baru ke teman-teman lewat WhatsApp aja dulu gitu. Ya baik.
Itu barangkali untuk di segmen ini kita akan lanjut lagi setelah pesan berikut ini di 105,8 Radio SIP FM Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM Inspirasi Keluarga Anda, masih bersama kita di program Jendela Usaha Keluarga SIP. Dan tentunya tadi sudah banyak ya yang disampaikan oleh narasumber kita berkaitan dengan pengalaman dan juga berkaitan dengan usaha rempeyek kacang ini. Dan tentu tadi kita sudah menyinggung juga suka duka ya dalam rempeyek kacang ini, dan juga tadi juga sudah disinggung berkaitan dengan varian-varian dan juga apa saja yang bisa dicicipi dari usaha rempeyek kacang Bunda 3D ini. Dan tentu kita ingin tahu nih seperti ke depan seperti apa nih rencananya Ibu Tri ya untuk melanjutkan untuk mengembangkan usahanya gitu. Udah pastinya saya akan mengurus ya perizinannya agar lebih lengkap lagi gitu ya, seperti untuk label halalnya. Jadi produk ini bisa masuk ke minimarket atau ke event-event yang mewajibkan label tersebut ada. Jadi saya bisa lebih luas lagi promosinya gitu ya. Dan kemasannya nanti akan lebih variatif lagi dari ini gitu. Ini kan masih pouch yang kemasan kecil, nanti ada yang kemasan lebih besar lagi gitu. Ya mungkin juga varian juga bisa ditambah kali ya. Iya, untuk variannya mungkin selain kacang tanah ya, ini kan kacang tanah aja, nanti akan bisa mungkin dengan kacang hijau atau ada juga dengan teri biasanya gitu ya. Mungkin ada semacam ya tips-tips ya bagi pendengar atau mungkin yang juga sedang melakukan ya usaha atau kuliner, apa tips dari Ibu gitu? Untuk memulai sesuatu itu emang agak banyak tantangannya apa ya, udah pasti gitu ya. Tantangan yang paling berat itu dari diri sendiri untuk memulai. Ayo mulai gitu ya. Untuk mulai itu. Jadi yang pertama luruskan niat aja dulu, bismillah gitu ya. Kemudian kita harus yakin sama kapasitas kita gitu ya. Nah misalnya kita mau bikin apa produknya, misalnya seperti saya bikin rempeyek kacang, kita harus benar-benar yakin dari segi bahan, cara masaknya gitu kan. Kita harus meyakin cara membuatnya seperti apa gitu. Kalau kita tahu semua itu, nanti kita akan pede gitu, bikinnya pede. Nanti baru memikirkan gimana pemasarannya gitu. Mulai aja dari yang seperti saya mulai aja dulu dari teman ya, friend to friend, door to door gitu ya, atau lewat suami saya gitu kan, bawa gitu kan di mobilnya gitu ya. Mulai aja dari hal-hal yang seperti itu, nanti akan ada pintu-pintu gitu. Dari teman-teman itu nanti kan ngobrol, coba yang ini, coba yang itu, nanti akan ada aja jalannya gitu. Ini soal akan ada jalannya. Yang penting mulai aja dulu, bismillah gitu. Jadi mikirnya jangan terlalu jauh dulu ya Bu ya. Ya mikirnya yang dekat dulu ntar. Nanti ada jalan, nanti bisa ikut event ini dong gitu. Kalau kita udah pemasarannya dari friend to friend, kadang teman-teman itu kan punya kolega-kolega juga gitu kan. Kalau teman baik biasanya kan akan memberi masukan-masukan yang baik juga ikut event ini sebaiknya, ini produknya bagus loh. Kalau misalnya kurang ini kan dikasih tahu gitu. Nah itu nanti ada jalannya gitu. Dan dengan sekarang tentu dengan banyak komunitasnya juga sangat mendukung ya, harus ada gitu. Nah ini biasanya kalau di Kota Padang ini sudah apa sih yang sudah diikutin dari kira-kira komunitas itu? Ada acara kulek-kulek waktu itu ya. Kemudian ada acara juga untuk persiapan kemarin itu untuk pas Ramadan ya. Ada juga sih ikut rapat-rapatnya di dinas koperasi gitu ya. Pastinya ada pembinaan juga ya. Itu yang udah karena baru jadi belum banyak event sih yang diikuti gitu kan. Cuman info-info itu selagi saya bisa ikuti saya datangin gitu. Tapi yang tak kalah penting tentunya ada komunitas juga, komunikasi ya, ada semacam. Ada juga kemarin itu saya diikutin sama teman karena udah ikut event kan banyak teman gitu ya. Terus ada info ngikutin ini ada cara gimana bisa foto produk dengan AP jadul katanya. Itu kerja sama Telkom waktu itu. Nah, itu karena bergabung di acara kulek-kulek itu. Jadi ada teman baru gitu kan, ada info baru. Nah, seperti itu. Jadi kalau
kita mau bergabung gitu ya, mau membuka diri, insya Allah nanti ada aja jalannya gitu. Ya baik, luar biasa ya ada pemaparan atau mungkin inspirasi dari narasumber kita berkaitan ya tadi dengan usaha Rempe dari Ibu Trimarningsih, dan memberikan pengalaman juga kepada kita, dan terutama nih menemukan ciri khas dari usaha kita. Nah, jadi dan juga yang paling ditekankan juga tadi, kita mulai aja dulu, dan untuk siapa yang akan nanti akan beli, kemudian gimana pemasaran nanti akan menyusul. Yang penting kita mulai dan yakin dengan kemampuan kita, dan ya otomatis juga perlu kita banyak relasi dan silaturahim tentunya. Dengan ini kita akan semakin memperluas jaringan kita, dan juga dan tidak salah juga dengan memperbanyak silaturahim akan menambah rezeki juga ya Bu. Iya, benar banget. Mungkin ada tambah mungkin penutup kepada untuk pendengar kita Ibu. Penutupnya apa ya? Pesanlah bagi ibu-ibu di luar sana yang ingin memulai usaha, mungkin ya mulai dari diri sendiri dulu, nanti bisa bergabung juga dengan UMKM. Nah, di sana nanti kan akan banyak info-info terbaru atau masukan dari, kan sebelum kita bergabung dari UMKM kan ada tes rasa gitu Pak. Nah, jadi ini juga bagus ya, UMKM itu benar-benar banget banget membantu ya supaya produk kita itu terupdate, nah dan dikenal gitu. Nah, itu mungkin pesan saya. Ya, baik, terima kasih Ibu sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini ya, dan memberikan banyak inspirasi juga kepada kita, dan tentunya keluarga SIP sudah dapat referensi satu lagi nih untuk referensi kuliner. Ya bisa nanti dicari di Instagramnya juga, atau mungkin bisa didapatkan juga melalui WhatsAppnya, dan bisa sudah sampaikan nanti. Dan tentu bagi Anda yang info lebih lanjut nanti disimak, bisa juga disimak melalui kanal media sosial SIP FM ya, di @SIP FM. Dan juga untuk program kita pada pagi ini bisa Anda simak siaran ulangnya melalui kanal YouTube SIP Media. Dan akhirnya kita undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.